Siang ibu-ibu, sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan, nama saya Eko Petel, ngoten nek nama nggih, nama panggungnya ngoten. Dados nek kula ketemu kalih nggih. Terus ceritanya nek ketemu kalih pihak pemerintah sing radi nglewar kula petel. Boten. Niku nama panggung kula, dadi basic kula sebenarnya adalah kesenian. Dari teater ngoten. Film dan musik. Nah, kebetulan saya melihat lingkungan warga saya yang sangat rukun, yang sangat hegemonik sekali dengan beberapa penduduk dari Wonogiri, dari manapun hadir di situ di Kampung Batik Lawean. Jadi domisili saya, tempat tinggal saya di Kampung Batik Lawean, pinggir kali. Namanya kampung saya Klasman, RT 2 RW 1. Nah, karena kondisi rumah saya pinggir kali, tahun 2009 kebanjiran segini, kemudian hampir 20 tahun saya melihat kondisi lingkungan saya dan kondisi kali ini sangatlah mengenaskan. Limbah dan sampah. Kalau sampah itu udah reguler, masalah reguler. Tiap bulan, tiap musim hujan pasti ada. Di bantaran sungai itu pasti ada sampah yang menempel. Nah, tercetusnya untuk membuat pot ini berawal karena saya juga turun ke kali. Lihat keadaan sungai saya itu dangkal. Dangkal sekali, cuman segini. Bisa dilihat nanti di Instagram saya. Itu saya jalan di bawah rumah saya ke arah barat, itu cetek Kali Jenes, Kampung Batik Lawean. Nah, itu saya jalan, kalinya hitam. Kalau pagi bening, jam 9 merah, jam 12 biru, sore hitam. Ya, obat batik memang itu problemnya. Tidak hanya di Kampung Batik Lawean, ternyata saya sinyalir bahwa limbah itu berasal juga dari Banaran, Kampung Selatan, Sukoharjo, selatannya Lawean, Pajang juga ada pembuatan batik, proses itu. Jadi kalau ditanya limbahnya itu dari mana sekarang, itu tidak dari Lawean saja. Lawean sekarang sudah bangkrut pabrik-pabriknya, hanya tersisa tiga pabrik besar di Lawean. Lawean sekarang hanya tinggal sejarah. Ya, maaf ini saya bicara Lawean juga karena sedikitnya tempat tinggal saya. Nah, ini saya melihat kondisi sungai saya yang dangkal. Ternyata pendangkalan itu disebabkan karena sampah yang menumpuk. Begitu. Nah, sampah yang menumpuk itu apa? Yang terendap di dalam air. Jadi di dalam sungai itu yang saya tapaki itu ternyata saya ambil itu celana, maaf, daleman perempuan, harta karunnya semacam itu. Akhirnya itu 3 bulan kita kerjakan mendapatkan semacam itu. Lalu kita bagaimana dengan itu gitu. Ya akhirnya ada yang kita waktu itu karena pinggiran sungai kita itu sangatlah miris sekali, erosi, terkikis tanahnya setiap hari gogos terus, tidak ada penanggulan atau tanggul itu, nggak ada program tanggul itu dari kelurahan. Kita sudah sodorkan dari 2007 tapi juga nggak pernah turun tanggul itu. Yang malah yang ditanggul ada yang sebelah sana, orang-orang yang jauh dari pinggir kali yang ditanggul itu sungainya. Ini gimana kan gitu. Nah akhirnya ya sudah, kain sampah-sampah itu kita karungin yang endapan yang ada di dalam
sungai itu sebagian kita karungin yang susah sangat kita olah gitu kan. Karungin, kita campur dengan tanah sungai itu, kita juga untuk agar sungai tidak dangkal kan gitu. Kita karungin semua, kita tumpuk dengan bagor gitu. Nah, akhirnya bagaimana sampah ini ya, kita mencoba untuk bijaksana agar bisa menghasilkan juga. Kita harus aman ini, kerja sosial hidup kita kalau nggak aman dalam arti kertas Bu, ya kita harus berpenghasilan gitu kan. Kalau kita nggak gas lingkungan terus, tapi kalau hidup kita nggak aman dulu, kita gimana gitu kan, kita nggak bisa hidupnya. Nah makanya kreatif. Iya, makanya kita mencoba untuk menghadirkan pot. Kita juga nggak, ini ide yang bagus nih, ini original, bukan, di YouTube banyak. Kalau jenengan kertas di YouTube itu banyak yang membuat pot semacam ini. Cuman di wilayah Solo ini hanya sedikit yang terekspos, yang barangkali sebelum saya ini ada, cuman tidak terekspos, barangkali tidak digalakkan. Nah makanya itu saya terima kasih sekali dengan kawan-kawan dari Jol-Jolan ini merespon. Mas Wisnu dulu sempat main ke rumah saya merespon ini. Oke Mas, besok kita sama-sama punya kerjasama. Nah itulah latar belakang mengapa kita membuat pot ini, agar kita hidupnya aman dulu. Biar ekonomi kita terpenuhi Bu. Nah gitu. Yang di sisi lain ya memang sampah ini, sampah kaos ini kan kita nggak bisa ngelolanya kan. Wah sudah nggak pantas ini gitu kan, ngoten. Taruh di mana nih Ki? Oh PU aja. DPU aja gitu kan. Tapi kalau sampai di pundi nika Cempo, wah niku kalau panjenengan lewat ring road niku, apakah kita harus ke sana terus? Kalau dari kita apa harus ke sana, sampah kita apa harus ke sana? Kasihan juga gitu. Bagaimana kita harus bijaksana gitu kan? Nah makanya ini gini Bu. Ini adalah peluang ya, kita membacanya adalah peluang. Kita bisa menciptakan pot, kita bisa jual juga. Kita juga bisa memberdayakan pot ini untuk ibu-ibu PKK barangkali di rumah. Gitu. Monggo tetangga kita aja gitu. Nek menawi gadah kaos-kaos saged didamel pot le. Nah, jenengan saged aja belajar di sini, ditorehkan di masyarakat gitu kan. Begitu. Nah caranya bagaimana, yang harus kita siapkan adalah kain yang bagus. Bagaimana pemilihan ini kaos berbahan semacam ini. Kalau katun batik itu susah ya, katun batik itu susah karena itu sudah kena obat print barangkali gitu kan. Kalau kan ada batik printing, ada batik asli gitu kan. Batik printing, batik sablon, jadi bukan dari bukan ada proses pelilinan itu. Nah, ini adalah kain yang bagus. Nah, kalau yang mau bikin tebal lagi adalah handuk. Handuk itu bisa kuat misalkan gitu. Nah, pemotongan kain ya, kaos itu bisa. Nah, semacam ini bisa. Atau kalau mau nyoba silahkan. Ini jadi kita ukur dulu ya. Cara bodone ngenten. Oh ternyata terlalu besar. Oh gede. Dipotong lagi. Nggih. Cetakan boleh semacam ini, boleh apa ya, mangkok, saged. Yang jelas bikin tataannya dulu. Mas black ya saya langsung bekas roti-roti. Saged.
Nah, dimanfaatkan. Apa ya, semacam kaos kaki itu kan sebenarnya kita tinggal nyari anunya aja, yang ke dalamnya aja. Bisa balungannya itu. Ada yang black, ada contoh black ya di sana, saya ambilkan dulu. Kalau sini baru saja. Bisa nakar, itu nanti bisa dilapisi dengan ketika sudah agak garing. Ini dari black roti. Saged. Ya kaos. Kita bisa apa bisa Kreasi ya. ya berkreasi gitu. Celana. Celana kolor. Oh, kalau ada sofa. Jadi kita bisa berkreasi gitu, tidak hanya kaos, celana bisa kita buat. Ya, oh, itu celana. Kolornya dasar kan nggak dipakai. Kelihatan. Masalah dong, masalah. Wah, kalau di rumah ada Bu, celana SD gitu kita bikin pot sampai ini utuh gitu. Ini diluntung-luntung. Nggih. Ininya diluntung-luntung. Nggih. Katok Oke, celana. bin saged, sin saged. Celana jin bekas. Sin saged. Jadi saya loh. Wah, celana kuat. Sin saged. Malah iso tunggu duduk. Ini Posin ciliknya. ya. Saya kira tidak cilik. Ya kalau mau pendek kan dipotong dulu gitu ya. Oh, iya. Iya. Ini sesuaikan ukurannya. Ya, misalkan ini sebelum kita masuk ke adonan barangkali dipotong. Ini diketok saya. Nah, Pinggirannya juga tak. ya. Tanggal-tanggal. Ini segala perkiranya ya. Tinggal kreatif. Ya, barangkali bisa segini. Ini nanti potong ini. Seni ya ya. Ya. Sing anu napa nggih? Ngersakene pripun ngoten, selera kan? Saged panjang, mungkin saged ditekuk ngeten. Nggih, digubel saged. Mungkin dibantu dengan kawat, cantolke mriki saged ngeten. Nah, saged ngeten, ngoten. Nah, ini dipotong riyen mawon, Pak. Pinggirannya. Iya nih. Ya adonannya semen wae. Oh, nggih. Sekedap. Lah ya kira-kira mau lama nggak sih? Perbandingannya Nanti gini aja. Mas Dodo. Dikit-dikit aja ya, Bu. Jadi nakarnya dikit-dikit. Jadi tempat adonan ini bisa datar gini, bisa yang paling baik ada yang datar. Loyang, nggih. Ngageme loyang. Niku sing sae karena bisa tercelup semua, bisa rata. Pernah nggak bakar ya Mas? Bakar. Apa? Apa Chan? Kan itu sembar. Kayak nyerap nggak Bang? Kayaknya kan nyerap. Kan nyerap. Sekarang ada. Kurang-kurang apa ya? Wes mendung. Ngurung lah, selesai. Balik Padang nggak? Hah? Balik Padang. Padang.
Ibu-ibu ini kegiatan apa ya? Oh iya nek PM kan member to. Sana anak kan harus ngoleh dhewe. Sana kan dia nek PMI. Apa sih sama. Jadi bisa semacam cuacanya jan. Nah, jangan terlalu encer nggih. Jangan terlalu encer karena encer ngomlotrok. nggih. Tanya gue itu. Aku tak boleh. Aku tak tanya kamu belum ada tuh. Oh, sih juga uang sih kan? Bisa. Yang bisa gitu, gampang. Ya, jadi segini, Bu. Ya. Mas, tak tambah semen putih namanya. Semen putih nggak kuat, Bu. Orang kuat nah. Nggih. Gampang retak. Ini aja gampang retak kok. Mana tadi lo? Ini seharusnya harus dilapisi terus. Anu agak alum, nggih rada alum, lapisi meleh semen, dikuas mengke ngoten. Dikandeli. Oh, jenenge dilis kaya wong gawe tembok. Mas terus Mboten dikandeli, Bu, dikuas semen meleh. 2 kali 3 kali. Misalkan gini. Boleh pakai kaos tangan, boleh enggak. Nek tangan gampang ilak ya, dari kanggo pasangan. Nggih rada panas sampean. Oh, nyoba enggak apa-apa pakai ini. Nah, itu ada kaos tangan. Itu minta lubangnya dilubangi dulu, Mas. Bisa, masukkan, Rik. Oh, ya. Bisa dilubangi. Ya, kalau dilubangi. Coba ambil tengah-tengahnya aja, Bu. Buat air. Ini enggak Iya, buat tengahnya, buat jalan air. ya tidak fungsinya nang guna langsung bolong, tapi nek di tempat spot Wis ora apa. Ora apa-apa. seneng kok. Nah, itu bisa. Lah gone kurang anu ya itu ya. Kurang Kalau datar kan bisa kayak gini. Ya betul pakai itu. Oh ngono. Anggo tanpa plastik lho, Mbak. Pakai loyang, Bu. Loyang sini nggak gede. Pan itu lho. Nggih. Loyang plastik itu. Loyang plastik saged. Enak banget ya. Semacam bak, fungsinya semacam bak gitu kan. Bak celup. Apa 2 kali sih masih iki digawe adonan? Nggih, saged. Betul kok siji wae, Bu. Ini yang mau nyoba boleh monggo ada kaos tangan. Kainnya ya enak. Nggih. Ini kalau sebenarnya misalkan nggak ada loyang, ember pun juga bisa. Yang penting itu rata. Ya, yang penting itu rata, semua basah, kena semen, sudah selesai semacam itu. Itu cara bodone ngoten, Bu. Nah, Semennya bertahan berapa menit ya biar nggak kering? Awet kan ya, Mas? Tergantung Asal bahannya. nggak kena panas ya. ya. Adonan ini loh. Jadi gini, paling baik dalam pembuatannya ini dalam kondisi jangan terlalu kena sinar matahari langsung. Iya, istilahnya apa ya? Ya redup gitu, jadi terkena mataharinya cuma angin panas gitu aja. Ya keringnya lama loh, Mas. Ya itu memang prosesnya begitu karena
sebelum kering banget dia harus diolesi lagi, Bu. Gitu. Kalau dijemur langsung kita mengerjakan, wah wis garing, wah kepioh nanti. Jadi untuk proses kedua kalinya kan kita juga malah kerepotan. Kalau di tidak tempat yang kena matahari, oh bisa ngira-ngira, oh bro, kita bisa mengerjakan banyak gitu. Itu sama dicampuri bata merah itu boleh? Bisa? Belum bisa, Bu. Batu bata merah untuk apa nggih? Biar kuat gitu loh. Pasir. Enggak, Bu. Gini, fungsi kain ini kan meresap. Nah, kalau batu bata itu apakah bisa masuk kain? Nah, ngoten. Ya sudah digepok loh. Bisa, cuman dia tidak bisa masuk ke dalam kain, hanya bisa di lapisan luarnya. Boleh ide Ibu untuk hiasannya bisa, untuk dirintip-rintip membuat nama itu bisa. Gitu. Ya, bagian luarnya maksudnya Ibu kan bisa dikepiurkan gini barangkali gitu. Buat aksen-aksen gitu. Kalau yang pinter ngelukis 3D bisa itu digunakan. Gitu. Batu akuarium ya. Iya, bisa saged niku saged. Belum kering lah ditempel ngono ya. Nggih, ngoten, ampun ngantos kering nggih. Wis rik nggih. Ya. Seneng men tapi Jadi ini dikasih lambaran. Oh, kasih dulu, Mas. Tapi ini kasih kerikil. Nggih. Nggih nek jemputan. Ya monggo niku kreasi panjenengan ya. Jadi saya hanya memberikan teknik dasarnya saja. Sangat ya, Bang itu. Itu tapi kasih batu kecil-kecil, Bu. Jadi pengembangan sesuai kreatif panjenengan. Niki dasarnya ngeten. Oh, dimodifikasi sendiri. Ya, misalkan biar tidak pot anunya di bawahnya boleh cat. Yang enggak netes pelan. Ya, bisa. Coba Rik. Taruh sini Rik. Ya. Enggak kok belum. Mboten. Perasaannya jenengan. Bolongannya pas tengah. Nah. Inggih nek rokok. Nah. Dari di Iya, biru-biru. Mas misal tambahin batu kerikil gitu ya pas kayak gini. Apa Agak-agak lagi biar agak agak alum lagi gitu. Karena ditali dari dalam mungkin cantik. Ya kayak itu jemputan itu loh. Cuma tinggal sudah tarik itu. Yeah. Amri sama Boleh nyoba kok Bu, monggo. enggak nih ada Ini kalau satu dirasa belum bisa tebal, satu lagi ditambahi. Kan kaos kan depan belakang. Nah, yang belakang. Tuh, nggih double. Kainnya double. Nggih double niki nggih Nah, niku kan celananya kandel. Nah, misalkan satu ini tipis, berarti harus didobel biar kuat gitu. lem kayu sama. Mboten saged semen kalih lem kayu. Ya. Terusnya niki harus didobel. Dobelnya piye kita harus semen dengan lagi. Sama, proses sama. Oh, enggak dua kain sekali. Sekalian ya. Nggak. Harus satu-satu. Karena fungsi semen kan mengikat. Gitu. Nek anduk kan kandel, kamli ya kandel. Yang satunya berarti Bu, yang sama ini kaosnya. Nah, boleh dipotong ini. ini kan masih kasih. Dikasih itu Bu. Plastiknya sudah terus tambang. Ambil Mas. Kayaknya panjang di. Jadi nanti awal sebelum seperti ini harus tahu ukuran awalnya dulu. Nah, makanya kalau panjang, tapi gimana? Jadi kecil. Jadi kecil bisa.
Apa toh? Selamat siang Mas Eko. Selamat siang Mas. Ini acara apa Mas? Menarik sekali Mas. Ini workshop pembuatan pot Oh, kok dari kawan-kawan resik-resik kali Mas. Oh, betul. Ya. Pokoknya dari sampah ya Mas? Ya, ini dari baju yang sudah tidak pantas pakai gitu. Jadi kita olah menjadi sebuah pot gitu. Oh begitu, wah menarik sekali Mas. Kalau mau belajar kayak gini bisa datang ke tempatnya Mas atau IG? Boleh ke tempat saya di Kampung Batik Lawean, Desa Klaseman, Kampung Batik Lawean ngoten. Oh begitu. Ya. Dari komunitas apa Mas? Resik-resik kali. Oh nggih, Mas. Nggih. Semoga sukses. Amin, matur nuwun.